Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita mampu melewati hari ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan akan terus menolong saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami jadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih-benih firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, haruskah kita terus menjadi baik meskipun dibalas dengan kejahatan? Jawabannya adalah iya. Kita harus terus menjadi baik dan berbuat yang baik. Berbuat baik adalah kehendak Tuhan dan bertujuan membawa kebaikan bagi diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak. Bagaimana mereka bersikap adalah pilihan mereka yang menunjukkan siapa mereka. Dan kita tidak bisa mengendalikan hal itu. Tapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bertindak. Semua tindakan kita mencerminkan diri kita. Bukan hanya di mata Tuhan atau di mata orang lain, tapi lebih penting lagi di mata kita sendiri. Kalau seorang membalas kebaikan kita dengan yang jahat, maka itu adalah kegagalan karakter mereka. Tapi itu tidak akan berdampak buruk pada kita. Karena kita bertindak terhormat dan dengan itikat baik. Kalau kita memutuskan untuk membalas kejahatan orang lain, maka kita pada hakikatnya sama saja dengan mereka dan tidak lebih baik dari mereka. Kisah di dalam 1 Samuel 23 ini menunjukkan suatu keadaan di mana tindakan baik dari Daud terhadap orang-orang Kehila tidak dibalas dengan kebaikan. Daud mendengar bahwa penduduk kota Kehila sedang terancam oleh pasukan tentara Filistin. Meskipun Daud sendiri sedang dikejar-kejar oleh Saul, tapi Daud merasakan sebuah panggilan untuk menolong orang-orang di Kehila yang sedang dalam bahaya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mengutamakan keselamatan orang lain. Namun kemudian kita membaca bahwa meskipun penduduk Kehila telah ditolong oleh Daud dari ancaman dan bahaya karena serangan orang-orang Filistin, tapi ketika Daud sedang dalam keadaan dikejar oleh Saul sampai di Kehila, Tuhan menyatakan bahwa Daud akan diserahkan oleh penduduk Kehila kepada Saul apabila Daud dan orang-orangnya tetap berada di kota itu. Itu sebabnya Daud menyingkir dari Kehila untuk menghindari resiko tertangkap dan dibunuh. Dalam tindakan yang baik yang dilakukan Daud untuk membantu orang-orang di Kehila, Daud mengalami respons yang berbeda dari apa yang mungkin dia harapkan. Kadangkala, meskipun kita melakukan kebaikan, itu tidak selalu dihargai atau diberikan kembali dengan cara yang kita perkirakan. Tapi hal ini tidak boleh menghalangi kita untuk terus melakukan kebaikan. Tapi tentunya kita juga perlu bijaksana dalam bertindak, agar tidak selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk dan bersifat menipu. Kita perhatikan bahwa saat Daud dalam situasi ancaman, ia mencari tahu kehendak Tuhan dan percaya akan apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Ia memilih untuk pergi meninggalkan kota Kehila, dan memang itu adalah keputusan yang tepat. Tindakan Daud untuk meminta petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan menunjukkan kepercayaan dan kebergantungannya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berada dalam kebingungan dan seperti jalan buntu, berdoalah dan mencari kehendak Tuhan.
kita pasti akan diberi hikmat dan dipimpin dalam jalan-jalan yang tepat. Jangan kecewa ketika kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan oleh orang-orang yang telah kita tolong. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berbuat yang baik. Ketika kita menabur yang baik, kita bukan menuai dari manusia, tapi kita akan menuai dari Tuhan yang membalaskan kebaikan kita dengan berkat dan kemurahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bersukacita oleh karena firman-Mu yang terus membimbing dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, sempurna dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kami untuk terus berbuat yang baik dan tidak terhalang oleh karena sikap yang berbeda dan berlawanan dengan kebaikan kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang tulus dalam berbuat yang baik dan melakukan kebaikan. Ajar kami untuk mengerti dan menyadari bahwa Tuhanlah yang akan membalaskan setiap kebaikan kami. Kami akan terima berkat, kemurahan, kebaikan, dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala kuasa kegelapan dan roh jahat, dari semua niat-niat jahat manusia, dan dari segala mara bahaya. Berikan kami ketenangan dan damai sejahtera dalam istirahat kami. Bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Kerinduan dan doa kami agar Tuhan menjamah setiap hati, supaya mereka terima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan, memberikan kelegaan, kelepasan, semangat baru, sukacita, dan kekuatan, serta jalan keluar dan mujizat yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami terus untuk hidup dalam kesempurnaan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.